Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Oke, saya sekarang ada di studio PKWR ya di WH Halim Bandar Lampung. Mitra TV hadir dengan satu program acara dialog olahraga, dan saat ini kita bersama Wushu Indonesia Provinsi Lampung yang saat ini ada 3 orang yang kami hadirkan, satu wakil sekretaris umum, kemudian pelatih dari Tolu dan pelatih dari Sanda, Bung Charles dan Bung Andi, dan ini Mas Hari. Nanti kita akan bicara banyak soal wushu, karena ini ada sejarah yang kita bisa ungkapkan. Apapun itu, Lampung sempat sekarang ini lolos di satu nomor Tolu ya, kemungkinan masih bisa bertambah, masih bertambah untuk SK. Dan yang kedua, nanti 2-3 hari lagi kita akan berangkat ke Riau untuk juga mencari tiket PON itu di nomor Sanda. Dan saya akan mulai dulu dari Mas Hari tentang apa secara keseluruhan yang disampaikan nanti dari Pemprov Wushu Indonesia. Selamat malam teman-teman. Ya, kita hari ini akan membicarakan wushu, masing-masing nanti punya porsinya masing-masing. Ada Tolu, ada Sanda. Nah, ini secara kebijakan dan secara program. Mungkin Mas Hari bisa sampaikan kepada teman-teman di rumah tentang bagaimana program dan apa yang sudah dicapai oleh Wushu Indonesia. Oke, terima kasih Bang Don. Untuk sejauh ini semua yang kita persiapkan jauh setahun sebelumnya sudah hampir tercapai lah. Salah satunya adalah kami fokus bagaimana membawa nomor Tolu yang bagi Lampung ini masih termasuk sulit ya. Sangat sulit karena ketemu dengan lawan-lawan yang sangat-sangat hebat setiap provinsinya ya. Nah, tahun ini kita sudah bisa memastikan satu nomor Twilian Purti atau nomor duel itu sudah bisa dipastikan, karena memang pesertanya pas 6, jadi kita sudah pasti memastikan lolos. Tetapi juga kita ada nomor-nomor single yang diikuti oleh anak-anak kita juga, itu sedang menunggu hasil perhitungan skor. Kalau kami sih menghitung itu akan masuk, karena dia ada sistem 2 kelolosan. Pertama adalah 6 besar diambil, lalu yang kedua adalah di nomor berikutnya jika atletnya masih sama akan dianggap lolos dan dia akan ditarik nomor 7 ke bawahnya. Oke, jadi tetap peringkat itu akan dipengaruhi apabila satu atlet ada di 2 nomor ya. Yang nomor 1 sudah lolos, maka nomor ini kalau lolos dianggap sudah lolos, tetapi dia dipindahkan. Jadi akan diambil nomor yang nama-nama yang belum lolos. Di bawahnya gitu ya. Oke, lalu jadi ada juga kebijakan lain soal kuota provinsi. Seandainya dalam satu nomor tersebut hanya terdiri dari 5 provinsi, itu juga akan sama, akan diberikan kesempatannya kepada provinsi lain, termasuk yang ada di bawahnya, tetapi ya sesuai dengan skor pertandingan. Jadi seperti contohnya beberapa nomor yang kami ikuti, nomor Tangan Kosong Utara itu sudah ada 6 orang yang terpilih, tetapi ada 24 atlet dengan provinsi yang sama gitu, 2 provinsi yang sama, jadi itu akan mengurangi kuota. Gitu. Misalnya DKI sudah 2, Jatim sudah 2 atlet, tapi dari 6 itu berarti kan baru ada 3 provinsi. Gitu. Jadi provinsi lain punya kesempatan yang besar semua, tapi memang tetap akan dilihatin dari skor. Nah, kami secara perjuangan kami secara skor itu akan masuk, tetapi kami belum bisa berbicara banyak, tetap menunggu SK yang resmi ya dari PB ya. Dari PB. Oke, Mas Andi, saya ke Mas Andi dulu sekarang. Ini apapun dicatat sebagai sejarah. Yang pertama bisa lolos dengan apapun kelasnya ya. Jadi ini menjadi pertanda. Ada banyak sekali tahun ini yang bisa punya sejarah luar biasa ya. Beberapa cabur lolos yang bertahun-tahun tidak lolos, ini lolos itu. Termasuk salah satunya ada Tolu. Secara proses Mas Adi bisa ceritakan. Ya, kita seberangkat Tolu ini memang jauh-jauh hari sudah persiapan, walaupun itu di masing-masing sasana ya. Dan itu juga sudah kita sebenarnya kita perkirakan bisa mana nomor yang kita ada perhitungkan mana yang bisa kita masuk di dalam nomor-nomor itu gitu. Dan kita bertarung di situ ya, walaupun nanti masih ada kekurangan yang akan kita benahin lagi setelah lolos ini gitu. Sebetulnya apa ya, secara kualitas apa sih yang berbeda jauh dengan mereka ini apa? Mungkin mereka sudah persiapannya lebih baik ya, dengan ada pelatihannya, TC-nya lebih tinggi juga. Ada yang mereka malah ada TC ke Cina. Oh, sampai segitu? Iya, DKI itu ke Cina. Oke. Jawa Timur juga ngambil pelatih dari Cina langsung kan. Dan mereka udah untuk
perlengkapan dan ininya juga mereka sudah bagus sekali, dan memang untuk rekrutan dari bibit-bibitnya pun udah lebih baik. Makanya Lampung mulai membenahi untuk muda. Jadi memang kualitas itu banyak faktor, dari pelatih juga, dari tryout, dari training camp gitu ya. Saya kembali ke Mas Hari sebelum ke Bang Charles yang soal nanti ke Porwil. Upaya yang terus dilakukan ini kan pasti harus mengejar dengan prestasi yang mereka capai. Kalau sekarang sudah bisa sedikit mengejar dengan masuk ke lingkaran 6 besar misalnya, atau 5 besar atau 4 besar, tentu kan ini sudah terbuka gitu loh. Ternyata Lampung mampu dari situ. Nah, ke depan seperti apa? Ke depan harapan sebagai Pemprov, kami ini sangat berharap untuk membuat TC tadi ya, yang training camp atau platda, supaya kami ini bisa benar-benar panggil. Kami sih punya plan untuk memanggil pelatih. Jadi untuk membongkar kekurangan apa sih yang tidak sama dengan provinsi lain. Karena kan kalau berbicara Wusu Taulu seni itu bukan cuma soal berbicara soal skill ya. Misalnya dia bisa melompat ya semua orang akan bisa melompat. Bermain senjata ya semua orang pasti di level itu akan sudah bisa bermain senjata. Tetapi bermain dengan karakteristik yang benar itu kadang-kadang yang susah ditahu. Kita harus tahu, oh ternyata kalau tombak itu harus lebih meliuk mainnya, pedang harus lebih tajam main cepat, yang jurus golok itu harus lebih kasar mainnya. Nah itu karakter-karakter itu kita harus belajar sampai filosofi. Makanya kenapa kayak DKI dia punya kemampuan untuk sampai kirim ke Cina, harus belajar dari sumber, karena bergeraknya itu tidak bisa kayak orang menari aja kan, atau dance yang penting bersemangat, temponya pas nggak bisa. Tapi kalau Wusu, kalau Tai Chi misalnya benar-benar harus lembut. Kalau Tai Chi bermain kasar itu akan sangat salah, ya kan? Kalau mungkin Bapak Ibu udah tahu kira-kira Tai Chi seperti apa kan, harus lembut. Nah jadi yang membedakan tuh yang pengen saya kejar ke depannya adalah bermain sesuai dengan karakter. Itu saya bilang, kalau main berlompat semua kita sudah bisa, bermain senjata semua sudah bisa, tetapi bagaimana bermain dengan karakter yang benar itu yang kita mau kejar sih sebenarnya. Oke. Kita sedikit berubah dulu ke Sanda karena ini karakternya beda. Di sana punya karakter sendiri, di sini nggak ada yang lembut-lembut nih. Nggak ada lembut. Tak ada lembutnya nih. Jadi semua sangat keras. Makanya pelatihnya Batak juga nih. Bung Charles, kita mau ini masih persiapan karena Bung Charles ini ternyata banyak meloloskan atlet juga di cabang olahraga lain ya. Karena multi talent. Ini pelatih paling gila di Lampung. Dia bisa pegang beberapa cabang olahraga yang semuanya bisa berprestasi. Nah sekarang tinggal ditunggu komitmennya Bung Charles untuk meloloskan Sanda dengan beberapa nomor. Kira-kira pandangannya untuk besok ini ada berapa yang dibawa ke Porwil ya? Porwil. Ya, terima kasih Bung Dut. Besok kita itu akan berangkatkan 11 atlet Sanda, terdiri dari 7 putra, 4 putri. 11 nomor ya? Ya, 11 nomor. Terkait gambaran kita di Porwil ini ya, hanya Sumatera aja itu ada 8 provinsi, 10 provinsi, 2 tuan rumah. Jadi yang bermain itu ada tinggal 8. Ya, untuk prediksi saya di Porwil ini peluang untuk lolos itu besar. Anak-anak kita, apalagi anak-anak kita yang sudah kita persiapkan jauh hari, mereka dikatakan matang lah gitu. Mudah-mudahan di Porwil nanti mungkin ya kita lihat aja nanti. Wusu ini di kelas berapa ya yang andalannya banget? Ada itu ada sekitar yang memang kita andalkan ada 6 atau 7 orang. 6-7 orang. Putra putri 70 orang ya, di kelas 65, di kelas 60, di kelas 56 putra ya. Di kelas 70 juga bisa kita andalkan. Putri juga itu kita potensikan semuanya, ada 3 dari 4 itu ada 4 nomor ya, kelas 48, 52, 56, 60 yang dipertandingkan putri itu. Nah kita ambil ada potensi 3 nomor di situ. Iya, ini terutama untuk putri kan tentu harus keras juga ya nih, persiapannya keras banget. Kalau kita kemarin kita bandingkan dengan, ada nggak yang anak Popnas kemarin masuk ke sini?
Belum nyampe umurnya. Belum nyampe ya? Ya kalau dikatakan keras enggak sih, dia disiplin. Disiplin. Kalau keras enggak, tegas. Tegas. Iya. Karena dalam sejarah wushu ini, wushu ya. Wushu. Dan wushu ini untuk PON kita masih sangat lemah ya, sangat lemah termasuk sangat berat. Termasuk sangat berat dan di provinsi yang sangat tidak diperhitungkan ya, tidak punya kekuasaan. Artinya untuk mengambil tiket ini, Bung Charles, perlu satu strategi khusus dari kelas-kelas itu tadi yang mungkin distrategikan. Lawan-lawannya yang akan dihadapin kira-kira di mana yang ini untuk Sumatera? Kan ini hanya khusus Sumatera, jadi kan kita belum tahu kekuatan Jawa. Ya kalau itu kita bagian food ya sudah pasti lihat semua kekuatan dari provinsi lain ya. Ya tentu pasti ya tuan rumah. Ya tuan rumah pasti dominan kan. Ya mungkin ada juga provinsi Jambi yang mereka juga persiapan. Sumsel. Ya Sumsel termasuk Sumsel. Ya dan yang lain-lain juga kita pantau. Ya. Nah makanya itu ya kita ada peluang di situ. Ya. Pengalaman yang di Bengkulu bahwa kalau waktu itu kan Muay Thai yang dibawa ya, sebagai cabur baru di ini Muay Thai Porwil sama-sama dengan Porwil, tapi sekarang Muay Thai kan sudah tidak di Porwilkan. Mengejutkan meloloskan dua waktu itu Zainuddin dan Agus sebagai waikru ya. Sekarang di wushu ini juga baru-baru ini kan diikutkan ke Porwil. Dan Charles selalu punya kan seperti itu di Sanda ya. Di Sumatera ini yang kuat mana? Yang paling kuat bukan Kasni, yang paling kuat. Yang paling kuat itu ya Medan, Sumatera Utara. Nah, artinya tidak masuk di Porwil. Ya, cuma dia tuan rumah tidak main. Iya. Ya itu aja yang kita sama Jambi. Sama Riau. Ya Sumsel masuk juga. Iya. Tapi kita ya bisa dibilang ya sekarang ini 11-12 50-50 lah ya. Kalau diantar Porwil Lampung. Makanya ke depan ini kita juga untuk nasional ya benar juga yang dikatakan Pak Toto itu sebenarnya bukan berat lawannya. Cuman memang persiapan kita ya itu tadi kita sudah pantau provinsi-provinsi yang kuat itu fasilitasnya, sarana prasarananya seperti apa, program latihannya seperti apa. Memang mereka itu terprogram, mereka berdosasi atletnya memang ada priorisasi latihannya dan memang ya bukan kita maksudnya ya Lampung ini ya belum seperti mereka lah papan-papan atas itu emang kita lihat kenapa ini mereka kok bisa atletnya tuh bagus-bagus gitu. Pasti kan kita lihat apa makannya, latihannya seperti apa, ya maksudnya perlengkapan latihannya bagaimana. Ya untuk saat ini kan kita nggak bisa bicara Lampung kan, ya kan kalau kita bukan juga mengecilkan bukan, ya kita tetap berjuang gitu. Nah, tapi kalau kita memang mau seperti mereka, ya setidaknya kita ya harus lebih dari mereka. Kalau tidak sama lah, gitu. Jangan pula. Biar ngimbangin aja. Kalau masalah atlet itu nggak ada sama semua. Saya kemarin ini kalau bukan persiapan jauh hari, saya juga akan jadi bulan-bulanan. Makanya tapi itu tadi banyak kekurangan itu yang harus kita tutupin dengan loyalitas tadi, loyalitas profesional. Belum ada apa-apa ya. Ya. Dia kalau ngomongin gitu. Kayak gitu. Jadi nggak ada istilahnya. Ya kita bisa juga sebenarnya seperti mereka. Cuman makanya itu ya para pengurus olahraga ini ya kan. Ya yang antusias sama olahraga ini, yang mohon kami ini olahraga ini ya memang didukung benar. Jangan nanti dikirain kami ini udah hebat begitu dengan bukan kualitasnya pelatih ini nggak ada hebatnya, nggak ada pinternya. Kami ini hanya bisa ngelatih setiap hari gimana mengangkat motivasi anak-anak itu. Kami ini nggak ada pinter-pinternya. Cuma kalau kami nggak latihan, ya ada ya datangin aja pelatih dari luar negeri yang memang hebat, datangin sini kalau dengan fasilitas begini ya maaf. Gitu loh. Jadi artinya sekarang fasilitas yang ada itu kita bisa maksimalkan kan? Ya kalau untuk saat ini saya bersyukur Lampung ini masih termasuk hebat, masih punya fasilitas, masih memperhatikan atlet. Cuman itu tadi kita koreksi, mungkin kita ini udah terlalu wah gitu ya. Ternyata yang lawan kita nih masih lebih. Kita mungkin dikasih pistol akan 16 kan, yang sana pakai nuklir. Gitu. Kira-kira gitu Bu. Oke siap Bung Charles. Ya sahabat Mitra TV kita akan jeda sejenak. Ini makin seru nih dari Chandra dari Utaulo ini kita akan
tahu cerita lagi. Kita belum bicara fasilitas dan seperti dibilang Bung Charles, nanti mungkin Bung Toto ini yang mungkin banyak tahu yang untuk itu ya. Kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi ke pada Mendira Olahraga setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mitra TV. Baik, kita kembali lagi di Dialog Olahraga masih di Mitra TV. Saya dengan Wushu Indonesia Provinsi Lampung dengan Pak Toto, Pak Haryanto ya, Pak Haryanto yang panggil Pak Toto, dan Mas Andi, kemudian Bung Charles yang sudah dari beberapa memberikan penjelasan soal ini. Tadi saya sempat mengorek tentang mengorek tentang training camp. Training camp itu kalau di senam itu sampai ke luar negeri ya, sampai ke Bulgaria, sampai ke Rumania. Nah, kalau tadi ada yang dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, mungkin bisa juga dengan dana yang ada bisa masuk ke negeri asalnya, kata Bang Andi tadi, bisa ke negeri Cina. Tapi ada kamuflase lain yang mungkin bisa dilakukan oleh Pemprov Wushu ya, karena semuanya kan menyesuaikan dengan kemampuan dana. Betul. Seperti apa? Ya, sejauh ini kami juga justru berterima kasih ya. KONI juga tahun ini membantu sangat banyak dari segi biaya juga kan. Meskipun seberapapun yang ada, itu adalah komitmen kami untuk membangun. Jadi sama seperti tadi Bang Charles bilang, dengan seberapa yang ada ya itu yang kita manfaatkan. Benar, kami ini semua sebagai pelatih, kami basically semua pelatih. Kami memang tidak punya basic pernah belajar sampai jauh-jauh keluar, tidak. Tetapi itu yang kami punya, kami melihat, kami belajar dari orang lain, dari provinsi lain, dari pelatih lain yang sudah hebat-hebat. Justru dari situlah kita belajar memperbaiki sendiri. Nah, dan hebatnya memang juga kita meskipun belum punya training camp atau pelatda, kami ya fokus tetap di masing-masing khasana gitu. Seperti Bang Charles, dia punya campnya sendiri, Pak Andi dia punya campnya sendiri, tempat saya punya ada campnya sendiri. Jadi kami tidak mau menyerah dengan keadaan lah. Apapun yang ada, kita melihat peluang. Ketika peluang itu ada, kita mencoba berusaha. Paling tidak target seperti yang saya bilang, target kita pertama kalau untuk tahu ya lolos. Karena justru harapan besar itu, bahkan nama Wushu Lampung tuh banyak akan ditanggungkan lah, mungkin di Sanda. Karena itu yang dari dulu juaranya kami ya gitu ya. Itu harapannya kami berharap dari 11 yang kami kirim itu benar-benar bisa banyak yang lolos. Karena termasuk berat ya Korwil juga ya, meskipun hanya katanya Sumatera saja dan tidak ada Medan dan tidak ada Aceh, termasuk berat juga. Karena 4 peserta hanya 1 yang diloloskan. Oh gitu? Iya, peraturannya. Dan lebih dari 4 hanya 2 yang diloloskan. Oke. Jadi termasuk berat juga. Kita tinggal menunggu dari perjuangannya Bang Charles dan tim, kita cuma tinggal bisa doa saja. Mengirimkan doa terbaik. Yang itu untuk berharap banyak lolos juga di situ. Betul, harapan kita, karena itu yang kami andalkan sebenarnya kalau Wushu Lampung dari yang tarung. Wushu tarung. Dari apa namanya, Sanda ya. Dari Sanda. Oke, kita ke Mas Andi. Mas Andi, dalam tahun-tahun ini kan kita memang fokus untuk bisa meloloskan Taulo ya. Alhamdulillah kita bisa mewujudkan ini. Dan tadi Pak Ari atau Pak Toto bilang ini masih menunggu SK dari PP Wushu. Kita akan ada tambahan atau tidak seperti itu. Dari nomor yang ada misalnya, optimismenya dari Taulo seperti itu. Kalau saya lihat dari hasil kemarin itu juga termasuk yang lolos ini kan poinnya itu nggak terlalu jauh, mungkin masih kita bisa kerja. Ada Pak. Ya, dengan di peringkat 2, peringkat 3 itu kita masih nggak terlalu jauh. Dan kan kita peringkat 5. Jadi saya rasa sih masih ada peluang untuk mengejar untuk di medalinya itu. Makanya kita catatkan, udah banyak catatan untuk PR-nya seperti apa, yang akan kita kejar seperti apa gitu. Ya. Artinya ada sesuatu yang disiapkan. Misalnya gini, ada 2 hal yang disiapkan. Pasti fisik ya. Betul. Fisik itu nomor 1 barangkali. Untuk gaya seperti apapun, kalau fisiknya habis, pasti tidak akan, powernya tidak akan keluar. Lalu yang kedua tentang gaya atau jurus. Ini kan sudah baku pakem. Apakah seperti ada pengembangan lain seperti itu? Kalau untuk di nomor gelian kan
kita nggak ada pakem, cuma ada ininya doang, tapi kita Koreo. buat Koreo sendiri. Koreo sendiri. Makanya kita akan berubah, akan perbaiki lagi yang lebih baiknya seperti apa lagi. Karena kita udah tahu catatan-catatan seperti apa yang harus kita perbaikin. Yang fisik yang pertama yang kita harus perbaikin dulu. Awal ini masih fisik. Setelah lolos kemarin, sekarang pun udah mulai fisik terus mereka. Cukup ya, 1 tahun cukup ya? Saya rasa cukup. Ya, ya. Meskipun tidak ada pakem atau tidak ada koreo baku, pasti ada gerakan-gerakan yang punya nilai tinggi, lompatan, pukulan atau ya, itu makanya kita yang harus kita perbaiki lagi, menambah gerakan-gerakan tingkat kesulitan lebih tinggi lagi. Jadi biar nomor poinnya lebih bagus lagi. Dan mungkin kemarin kan masih kita bermain di tangan kosong, mungkin kedepannya akan kita pakai main dengan senjata. Oh gitu. Mas yang menang yang ikut yang 5 besar ini tangan kosong ya? Tangan kosong, mana berdua? Berpasangan. Yang lolos ini ya, yang tangan kosong. Berpasangan ya. Yang kemungkinan bisa lolos yang tadi di daftar Mas tetap. Itu dia main tangan kosong dan senjata, itu main perorangan. Oh perorangan ya. Bukan double. Jadi kita yang putra itu yang nilainya sama, kebetulan sama dengan 6 besar itu saat ini itu main nomor duel dengan tombak. Oke. Oh, tetap anu ya. Ya, duel. Lalu masih menunggu yang nomor-nomor singlenya. Jadi kami kan kita kemarin tim kita 9 anak, itu kita mengikuti banyak nomor, sebanyak-banyaknya kita ikuti. Karena mencari peluang lolos itu. Iya. Tapi lawannya juga banyak ya ini ya. Yang paling mencolok di dalam kelas, kalau kita kan pasti kelas ini kelasnya udah bukan kelas PON, ini udah SEA Games, udah kelas kan itu dari daerah mana yang paling banyak? Ya, atau memang atlet dari Jawa Timur, DKI, Jawa Tengah juga udah bagus. Udah mulai. Usia gimana? Kita masih terlalu muda atau gimana? Hampir sama. Banyak kan saya lihat juga kemarin banyak yang turun di Popnas turun, di Jatim dari DKI itu dari Popnas turun di sini Mas turun di BK turun. Sudah ada regenerasinya cepat sekali, sudah tahu yang junior masih junior ada langsung ke sini. Oh gitu ya. Tapi itu diperbolehkan. Nggak bakal junior main ke senior boleh. Kalau di PON bebas. Karena memang aturannya maksimal 35 tahun. Cuma umur maksimalnya aja, dia umur minimalnya enggak. Kalau kecuali Santa kan harus minimal 17 atau 18 gitu kan. Oh iya. Kalau ini kan full body. Makanya di Popnas nggak ada kan, dari Popnas naik ke ini ada. Kalau dari Taulu ada yang dari Popnas main di Popnas, main juga di BK PON. BK PON dan itu diperbolehkan ya. Tidak dengan nomor-nomor tertentu kan maksud. Dan kita kan di luar kemarin pun kan ada atlet nasional yang udah diloloskan tanpa perlu ikut BK PON. Gitu. Nah itu juga termasuk itu yang kita hitung juga. Dan tidak tanding waktu itu, jadi nggak tahu kelebihan kekurangan. Belum bisa, karena itu atlet pelatnas Pak. Jadi atlet pelatnas punya tiket langsung. Iya. Golden ticket ya, golden ticket bukan wildcard ya. Golden ticket. Makanya lawan sesungguhnya sebenarnya nanti akan seperti apa, kita juga belum bisa prediksi karena kita belum melihat yang PON ini, gitu, yang atlet-atlet pelatnas bermain. Sama kan kita kan belum lihat untuk Sumut sama Acehnya. Ya memang kalau di PON tidak dibatasin atlet SEA Games atau atlet Asian Games nggak boleh turun, tetap boleh turun kan? Boleh turun. Ya itu yang berat maksud saya. Jadi untuk orang-orang pemula akan minder ketika di perorangan. Biasanya mereka berbanyak main di perorangan. Iya. Jadi itu juga yang harus ditanamkan ke anak-anak ya, siapapun nanti yang menjadi pesaingnya nggak usah diurusin kan gitu. Nah itu mungkin makanya kita perlu banyak berlatih di luar atau seperti apa untuk uji coba. Karena dia untuk nanamin mental anak-anak ini udah biasa tuh, udah ngeliat yang bagus tuh udah biasa gitu. Jangan sampai udah ngeliat biasa atau mental drop dulu. Itu yang harus kita juga. Oke, ke Bung Charles lagi ini, atlet kita ini usia yang termuda tertua berapa sih? Untuk aturan kita tuh 18 sampai 35 tahun maksimal. Maksimal 8? Enggak, tapi kita di usia berapa yang banyak? Rata-rata memang kita banyak yang dari sini masih dari 20 tahunan. 20 tahun, jadi masih potensial banget ya? Ada pemain lama juga, ada kayak Saiful Anwar, ya. masih ikut ya. 30 tahun. Pernah masuk pelatnas ya, saya pernah Anwar ya. Pelatnas di Taiwan. Di kelas berapa deh, 65 masih ya. Jadi kalau di sana kan kelas bisa naik turun ketika melihat lawan. Bisa. Harus naikin berat badan, boleh nurunin berat badan. Iya, betul. Melihat lawan-lawan yang seperti ini, misalnya Saiful sekarang masih harus turutin 65, karena lawan-lawannya juga kenceng-kenceng di sana. Ya, kalau saya kelas dia sih ya masih stabil lah lawan-lawannya di situ. Dari mana aja yang paling banyak? Yang paling menonjol? Ya itu Riau, tuan rumah baru ya, Riau.
Jambi, ya, Bengkulu, Kepri juga ada. Tapi apakah anak-anak Sumatera selain Saiful juga akan waktu itu masuk Platnas? Ada? Yang Ada juga. Ada di kelasnya Saiful. Bahkan Jambi itu ada juga tuh yang sudah di Platnas juga yang ikut SEA Games kemarin ada Jambi. Tuh ada. Putri ada juga. Putri ada kemarin juara PON kemarin Papua. Ada Jambi juga. Jadi mungkin agak berat di sini Ya, ya. makanya ada yang saya pertimbangkan, ada yang saya perhitungkan di situ. Jadi profesi ya, jangan ketemu dulu lah. Gitu. Nanti di final. Kalau kadang apa sih Ya. begitu, bukan kayak itu tadi drawing. Beruntung lah. Kau tahu milih drawing tengah ketemu ya, tapi kalau udah ketemu itu kita siap. Ya. Ya artinya kalau atlet ini kan apapun yang terjadi dia harus siap ya. Ketemunya siapapun. Tapi berharap dengan drawing yang bagus gitu. Ya, keberuntungan. Ya. Dan ini secara itu teknis, secara teknik ya sekarang anak-anak udah cukup kira-kira. Ini tinggal beberapa hari lagi berangkat. Ya emang ini persiapan kita nggak persiapan seperti PON kemarin di Papua ya. Itu tadi karena memang banyak yang dipertimbangkan. Itu tadi ya, mudah-mudahan anak ini kita bebankan 70-80%. Kalau untuk mental memang kita siapkan. Kalau mental cukup kuat. Untuk teknik-teknik yang ini belum sempat kita masukkan karena itu tadi memang kita juga TC-nya tidak terlalu lama ya kan, jadi kita belum sempat masukin teknik-teknik ya, paling kita gunakan nanti senjata pemungkas saja gitu. Yang mungkin ya buat bertahan aja gitu. Di pengalaman di kemarin di Palembang Popnas ya, kalahnya hanya dorongan. Ya. Dua kali keluar siapa? Ya. Siapa namanya? Nathanael ya. Noel sama satunya itu ya. Secara fighting bagus. Fighting saya pikir menang. Ya. Kalahnya didorong aja keluar. Nah ini seperti apa nih? Ya jadi kalau di musuh ini agak-agak unik taruhnya. Bukan kayak boxing, bukan kayak Muay Thai. Karena kan saya memang di situ. Ya. Nah kalau ini memang teknik sudah bagus, fisik sudah bagus. Nah ini karena itu permainan kayak game. Jadi kalau psikisnya ya agak-agak ya itu tadi memang spontanitas, dia harus tiba-tiba kayak kemarin kan tetap main cepat. Iya. Jadi kaget juga kita ya, kalahnya cuma dorongan. Nah ini kita harus antisipasi dong. Gimana caranya? Ya itu tadi yang saya bilang tadi, banyak senjata-senjata yang memang belum kita kasih, tidak kekejar dengan yang waktu. Tetapi kayak kemarin itu memang belum kita pelajarin dia. Semua kita pelajarin karena memang satu kita belum punya panggung. Ya. Panggung kita nggak punya, kita latihan di sini. Jadi tidak menguasai lapangan itu. Oke. Karena itu jadi faktor utama juga ya untuk bisa melakukan dorongan. Iya, kita harus menguasai lapangan dong. Berapa kali dorongan bisa jadi? Dua kali. Setiap ronde itu 2 kali keluar selesai ronde itu. Ya. Tapi kalau sekali didorong kemudian nanti pindah ke ronde lain nggak masalah ya? Nggak masalah. Jadi jangan sampai didorong 2 kali. Ya betul. Ini kan sebetulnya menurut saya nggak fair ya. Sudah fightingnya bagus begitu, tendangannya, pukulannya, ternyata dalam tanda kutip menurut saya licik ya. Begitu kita agak di pinggir, tidak dipukul, tidak tiba-tiba kita dorong aja, gitu kan? Dorong aja tiba-tiba sudah langsung keluar gitu. Ya, gimana ini untuk anak-anak? Mudah-mudahan 1-2 hari bisa diberikan pengertian. Jadi kebetulan pengalaman saya kemarin kita memang sudah ada panggung, tapi memang belum belum maksimal rampung. Jadi makanya saya kemarin mempelajari itu, saya buat memang yang tidak rampung itu untuk khusus banting, untuk keluaran itu siatai. Jadi ada sedikit undangan. Ya, jadi kebiasaan jatuh di situ. Takut kalau dia nggak pernah jatuh kaget. Iya. Takutnya mentalnya terganggu juga. Gitu. Oke, Pak Mas Anto, ini kan saya kemarin juga saya langsung menyaksikan kalau teman-teman ini kan punya potensi ya. Ada 3 ya kalau nggak salah yang masuk final ya. Ada 3 yang semifinal. Dan itu kansnya sangat besar di dalam sebuah penampilan yang sebegitu superior menurut saya. Ada 2 laki ya, terutama yang laki-laki itu luar biasa punya kesempatan. Tetapi kalahnya cuman didorong. Nah itu seperti gitu. Ini kan satu teknik yang sebetulnya agak-agak curang tapi juga harus dilakukan gitu ya. Betul. Makanya
Memang kadang-kadang dalam beberapa peraturan pertandingan tuh kita harus baca sampai sedetail-detailnya. Misalnya kalau tahu lu masalah waktu, kita lebih bermain itu akan kena potong. Oke. Terlalu kurang bermain akan kena potong. Iya. Lalu misalnya ada gerakan wajib tidak masuk akan kena potong. Iya. Jumlah skor lompatan tidak kita lakukan sejumlah syaratnya akan kena potong. Sama seperti yang tarung ya, wushu yang tarung. Ketika itu sudah aturannya dari dulu sih memang terjadi ya. Jadi memang mau nggak mau kadang-kadang anak-anak ini mungkin bertanding ya, dia tidak bisa mengontrol bagian belakang kan. Nah itu tuh yang memang kadang kita bisa maklumi, siapa yang masih terlalu muda umurnya. Tapi sejauh ini yang penting bagi kita sih sama teknik lah. Yeah. Ketika dia sudah menguasai teknik fisiknya bagus segala macam, itu hanya masalah jam terbang sih kalau saya bilang. Iya, iya. Jadi pengalaman pertanding aja ya nanti. Betul. Kedepannya pasti saya percaya lah akan jauh lebih baik. Apalagi dengan anak-anak sudah merasakan sakitnya ya, mungkin kalah dengan begitu, mungkin dia akan lebih berawas Berhati-hati. Jadi berhati-hati di sana. Oke. Kita akan jeda lagi. Nanti kita ada satu sesi lagi yang masih kita harus bahas bersama-sama. Sahabat Mitra TV, kita akan jeda sejenak untuk kita ikuti nanti beberapa pesan, dan sekarang kita masukin di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Mitra TV. Ya, kita kembali lagi di olahraga masih dengan Pemprov Wushu Indonesia Provinsi Lampung. Saat ini kita dengan 3 orang yang punya punya wawasan lain-lainnya. Jadi kita masuk sudah bagaimana taktik lah saya katakan itu. Saya ke Mas Andi. Kalau di Tolo ini kan lawannya diri sendiri. Ya pasti lawan pesaing itu menjadi beban ketika dia melihat kok ini bagus banget gitu. Ini jadi istilahnya mempengaruhi secara kejiwaan, secara mental gitu ya. Boleh nggak kira-kira ketika mereka tampil kemudian nggak usah nonton gitu? Ini kan bisa mempengaruhi. Atau ada 2 hal, coba lihat itu, nanti kamu kurangnya apa, mana nih yang dipakai? Itu sih tergantung atletnya Pak ya. Oke. Kadang-kadang ada atlet yang memang dia ngeliat kalau udah yang bagus dia udah langsung down. Nah itu juga udah kita antisipasi. Biasanya mereka nggak lihat. Oke. Kan ada lakukan pemanasan di bawah kayak kemarin tuh ada tirai. Oh iya. Jadi sebelum gilirannya ada tutup tirai. Jadi udah kamu sini aja di bawah melihat pemanasan badan terus aja kan. Ada juga yang malah patri dia ngeliat, harus ngeliat ya. Ngeliat, bagus nih, dia malah pengen lebih bagus lagi. Itu ada dua karakter seperti itu. 2 karakter ada. Nah, kita harus tahu, makanya kita harus tahu karakter si atlet ini. Kita tahu jam terbang dia, kebiasaan dia seperti apa. Kita udah tahu. Jadi kita langsung treatment dulu. Artinya kita harus punya kiat supaya atlet kita tidak keceklong, istilahnya tidak justru kejebak pada situasi mempengaruhi mental secara keseluruhan gitu. Karena ini kan setelah dia di panggung itu, ya dia lawannya dia sendiri kan, ya berdua aja mengalahkan diri sendiri, mengalahkan perasaan mereka sendiri gitu. Mas Hari, ini kan perlu latihan lama. Kalau perlu matanya ditutup, bagaimana cara sebenarnya apa punya kiat seperti ini? Kalau itu salah satu tadi yang Pak Andi ceritakan tuh adalah salah satunya ya. Cuma kalau tambahan dari saya, biasanya saya seperti ini. Apalagi menjelang prakon kemarin, saya bilang, kalian nervous itu apa? Ya, kenapa nervous? Takut kak? Karena ada yang bagus. Loh, targetmu apa? Kalau targetmu hanya lolos, bermainlah dengan baik saja, dengan benar kamu akan lolos, saya bilang. Tapi kalau kamu bermimpi misalnya mengalahkan yang juara 1, juara 2, 3, kamu akan tertekan, saya bilang. Ya, jadi berat ya. Jadi berat, aku bilang. Makanya saya bilang gini, apa yang bikin kamu gugup? Oh, saya gugup karena takut nggak bisa juara. Oh, kalau itu memang keberatan kamu. Kamu harus turunkan sedikit supaya tahu sedikit paling tidak targetmu adalah lolos. Oh, kalau lolos, caranya seperti apa supaya lolos? Bermain dengan bersih, jangan sampai ada goyang, jangan sampai ada jatuh, kuda-kuda yang rendah. Kamu bisa selesaikan itu dengan baik 1-20 menit. Hatimu tenang, pasti lolos, saya bilang gitu. Makanya yang penting targetnya apa sih? Karena anak-anak ini kan tidak bisa mengontrol dirinya, dia terlalu takut karena bayangan dia mungkin mengalahkan juara 2, juara 3. Itu yang sebenarnya dia membebani diri sendiri. Kita lah pelatih yang mempunyai kacamata lebih besar,
kita lagi menjelaskan ke mereka, targetmu hanya lolos. Jadi jangan terlalu melihat ke atas banget, kamu akan kesakitan. Lebih baik melihat apa yang bisa kamu capai. Jadi motivasinya harus memberikan semangat ya. Dan tidak lebih membebani itu. Biasanya kita juga ngelakuin biasanya malam sebelum atau berangkat, pas waktu berangkat anak tanding itu kita ada treatment, kita brainwash lah bahwa ini ya kasih yang terbaik, kesempatan cuma satu kali. Ya kasih yang terbaik aja, nggak usah terlalu beban untuk menjuara atau apa. Iya. Biasanya kalau di Taulu itu sekali tampil kemudian di ranking atau beberapa. Kalau Sanda kan ada bawah penyisian, semifinal, final gitu. Kalau Taulu sekali tampil. Satu nomor itu langsung nomor itu, kecuali ada nomor yang senjata 2 poinnya ditambah. Plus gitu ya, senjata misalnya terpanjang, senjata pendek. Itu pun kemarin langsung dipisah ya, satu juara-juaranya bisa. Jadi kalau di Prapon tuh di Taulu tuh Pak, satu anak tuh bisa bermain 4 nomor. Nomor single 1 senjata jadi gabung, dan ini nomor duel gitu. Nah inilah kita kemarin hampir semuanya kita isi. Gitu. Cuma kalau yang ini kan karena kita sudah pasti kita bisa memastikan diri 6 orang ini karena cuma 6 peserta. Nah cuma kita sedang menunggu nomor single. Nah itu karena ada perhitungan skornya. Jadi scoringnya digabung dulu, dilihat dulu komposisi provinsinya, dilihat dulu secara skornya gitu-gitu lah. Jadi masih panjang prosesnya. Sambil menunggu yang Porwil Sumatera. Ya mudah-mudahan ini bertambah dari situ ya. Harapan besar. Lalu sekarang kita bicara soal non teknis kita sudah bicara semua yang untuk persiapan dan persiapan juga ini persiapan untuk bagaimana meraih tiket. Sekarang saya mencoba bagaimana WUSU menyiapkan para atletnya kan ketika ada festival misalnya kayak kemarin ada perkejuaraan Piala Gubernur misalnya. Ini kan atlet-atlet yang kecil juga sudah bisa diangkat ke situ supaya ini juga secara regenerasi terjaga gitu ya. Nah gimana Mas? Saya Mas Arifin. Kalau kami sebagai Pengprov sebenarnya sejak awal tahun kami itu sudah membuat banyak program, termasuk kejuaraan junior, kejuaraan provinsi Lampung ya. Itu kami sudah pernah buat di bulan Juni. Jadi setelah Porprov kami langsung giat lagi buat pertandingan karena sekarang juga perkembangan di Lampung WUSU itu semakin banyak sasananya. Sudah mulai banyak berkembang sasana di mana-mana ada. Jadi kami berinisiatif udah bikin pertandingan. Bahkan kami memikirkan sampai ke kabupaten-kabupaten. Jadi bagaimana kabupaten-kabupaten yang kami sudah bangun bisa ikut terlibat, misalnya dalam seleksi menuju Prapon dan Porwil. Kami libatkan semua provinsi. Makanya di Popnas ada 2 dari Metro, ada 2 dari tempat Bang Charles. Gitu. Jadi kami mau benar-benar ngambil yang terbaik dari setiap daerah. Bahkan yang untuk Porwil ini pun ada yang dari Pesibar, ada yang dari Pesawaran. Jadi kami tuh akan terus membangun pertandingan junior, Taulu maupun Santa, senior juga sama dengan target-target pertandingan di tahun ke depan. Gitu sih. Jadi selalu kita buat. Ada itu ya. Nah ini kalau yang khusus untuk Sanda, regenerasinya rapat nggak kira-kira tentang umur-umur yang ada di bawah-bawah yang sekarang bisa bertanding? Untuk saat ini sudah kita siapin, memang dari kecil tuh udah ada tuh umur 12 tahun sudah ada. Oh gitu ya. Memang kita ketinggalan kemarin yang senior. Tapi makanya kalau untuk juniornya kita udah mulai nimbul lah. Kalau dulu kan kita emang ya malah yang untuk seniornya belum ada. Hanya ada berapa. Tapi untuk yang juniornya udah mulai rapat lah, banyak lah. Ya, jadi artinya disiapin lah ya untuk nanti kalau ini kan PON ini 2024, 2028, 2032 gitu ya. Yeah. Sampai ke situ kan mesti ada jenjang ini pasti harus ada terus nih. Betul. Kalau sekarang itu ada Saiful Anwar ya misalnya, besok ada siapa andalannya, kemudian siapa andalannya sudah terprogram itu ya. Sudah ada yang dipasang dari saat ini sudah ada kita pasang, kita pikirkan tuh. Di 2028 udah ini sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kalau event Porprov yang kemarin Porprov kan cukup seru juga nih, paling sampai malam ini dari Muay Thai dan kickboxing ya sampai malam. Kalau WUSU gimana? Kalau WUSU kemarin itu tadi karena WUSU itu kan padat dan singkat, jadi nggak sampai malam-malam, jam 4 udah selesai. Ya. Nah kan kemarin semuanya jadi satu di Sanda, semuanya sama Taulu jadi satu ya, cuman bersampingan aja. Nah sekarang Bung Charles, untuk memastikan bahwa regenerasi itu baik-baik saja sepanjang itu, apa kejuaraan yang seharusnya disiapkan lah oleh Pemprov lah, kan itu usulan pelatih juga kan akhirnya
Pak saya perlu ini apa antar pelajar atau apa misalnya seperti itu? Ya, yang pertama itu kan Pemprov Pusu ini kan punya kewajiban untuk melakukan kejuaraan resmi, itulah kejurda. Nah itu setahun sekali regulator wajib supaya seluruh kabupaten bisa mengikutsertakan di situ. Ya, katakanlah itu yang resmi dari KONI, ya kan. Nah selanjutnya yaitu tadi untuk jam terbang anak-anak ini, ya minimal kita dalam setahun ini bisa melakukan ya 3, 4, 5 kali kejuaraan di provinsi kita. Memang itu suatu pengaruh sangat besar. Nah anak-anak ini yang kita perlihatkan ini dia tempat latihan bagus, fisiknya bagus. Rata-rata mereka kurang jam terbang, kurang pengalaman. Nah untuk kita mau keluar memang agak mikir, tapi gak usah bicara ke situ lah. Tapi kita bicara ada dulu di sini minimal kita 3, 4, 5 kali itu namanya open turnamen. Bisa jadi ke apa kejuaraan kayak Piala Gubernur, kejuaraan di Piala ini apa cup ya, cup ya, cup. Ya. Sebetulnya kan kejuaraan-kejuaraan kecil itu juga sangat berguna ya untuk supaya nggak bosan latihan kan gitu. Malah itu yang harus penting. Mereka nggak akan bisa bertanding di nasional kalau mereka belum punya jam terbang tanding yang sebenarnya. Itu apalagi mereka memang dari sejak dini sudah berani bertanding full. Kalau sparring kan itu beda, kita masih ya sparring, teknik sparring itu beda. Waktunya juga terbatas. Nah, begitu mereka bertanding beneran, mukul beneran, begitu dia tahu ini pukulan keras sekali, ini tendangan keras sekali. Ini darah ya kan? Ya gitu. Jadi ya sekali mereka itu tadi gitu. Tugas plastik gimana caranya tidak membuat atlet trauma. Itu tadi kita buat motivasi semangat untuk mereka. Itu tadi kalau dia kena pukul ya itu. Jadi dia kalau dia trauma, nah besok dia nggak mau main lagi. Tapi yang banyak trauma tuh ya orang tua biasanya. Dia nggak ngerasain. Karena anaknya tuh udah kena pukul mau main lagi, semua nggak sakit katanya. Kalau mamanya kan melihat berdarah kan, yang ngerasain darah biasa aja gitu. Kayak saya pernah berdarah, ya biasa aja gitu. Cuman yang lihat kan wah gimana gitu ya kan. Itu dong peci. Kalau ini sekarang daerah mana yang paling banyak talentanya ya, atau atlet-atlet yang berbakatnya dari 11 tadi ya, 11 kabupaten kota. Ya terus hari ini ada Batar Lampung, ya Sawaran, Persibar, amalan Persibar sudah ada perwakilan. Persibar. Pesisir Barat. Ya? Pesisir Barat, Lampung Utara yang mewakilan sekarang Porwil ini dari daerah kita, juga saling mereka. Jadi memang mungkin ya inilah tugas kita, emang ya sudah ada sih ya, Lampung Utara, Batar Lampung, Metro ya, Sewu, Sibar, udah mulai merata ya, mulai merata. Mulai ya itu tadi lah istilahnya mulai besar, karena dari memang kita tuh dari bayi, jadi memang itu tadi nunggu langsung bisa besar gitu. Memang ada proses ya. Oke, kalau tahu lo Mas Andi, saya lompat ke Mas Andi. Tahu lo secara generasi seperti apa? Kalau tahu lo sebenarnya dari pemula apa tuh banyak betul. Sebenarnya kita sudah tahu mana kira-kira calon-calon bibit yang akan digantikan yang di atasnya. Termasuk yang lolos ini kan sebenarnya masih junior yang kita angkat ke senior. Nah, karena kita emang kekurangan di senior ya. Sekarang di tahun itu sudah sedikit sekali. Oh, senior masih sedikit ya. Jadi sebetulnya kalau itu terus bisa bermain, masa depannya cukup cerah malah anak-anak. Masih panjang. Ini kita kuncinya sebenarnya sama sih yang kata Bang Charles tadi, banyakin kompetisi. Karena saya lihat pun yang provinsi yang maju-maju itu rata-rata mereka kompetisinya sering betul. Karena udah banyak klub, udah banyak anak-anak kecil yang ikut dari junior pada ikut ya. Itu akan banyak kompetisi, mereka akan ada apa ya? Oh, latihan itu akan lebih semangat kalau dia kompetisi. Biar nggak boring istilah anak-anak kan. Mas Hari, kalau peran orang tua atlet kan ini banyak atlet kecil pasti diantar orang tua, banyak ditungguin. Ini perannya kan kalau saya lihat di kota-kota di provinsi besar di Jawa, itu justru orang tua ini sering mengadakan kejuaraan sendiri gitu loh, biar anaknya sering bertanding gitu. Kalau di Lampung seperti apa perhatian orang tua ke atlet kecil-kecil itu?
Yang pasti kalau untuk taulu itu Bang Don sangat besar perannya orang tua. Bahkan sekalipun pertandingan apapun, misalnya mereka pertandingan khusus sebenarnya di luar Lampung sangat banyak. Termasuk ini kami juga lagi persiapan masing-masing sasana untuk ke U Games UI tanggal 8 November nanti. Mahasiswa dan belajar. Ya, mahasiswa dan pelajar itu hampir semuanya pertandingan seperti itu 100% orang tuanya yang membiayai anaknya masing-masing. Jadi tidak ada bantuan biaya lain, semuanya 100% orang tuanya. Jadi rata-rata memang orang tua sampai mendukung itu. Ketika anaknya mau tanding kemana, orang tua akan sangat siap membantu. Perlu baju yang ini bikin, sepatu dia akan persiapkan, alat dia akan beli. Itu kalau benar-benar mau menghitung itu sebenarnya pengeluaran orang tua jauh lebih banyak daripada sekolah. Iya. Daripada untuk sekolahnya. Daripada untuk sekolahnya. Taulu termasuk olahraga yang mahal. Mahal. Baju berapa baju? Satu pasang baju. Baju nih kalau murah bisa 50-an, paling murah 250. Ya itu polos banget ya. Paling murah paling Yang standar. standar. Kalau yang dijual dengan bahan sutra segala itu udah 7,5 juta. Oh, mahal ya? Senjata itu bisa 950 sampai 1 jutaan juga. Oh iya, kalau mau yang bagus yang fiber sekarang 1 juta ke atas juga. Sepatu paling standar 850 sampai itu semua orang tua semua. Kami pun sasarnya tidak nggak menyanggupi lah. Bahkan kita mau mengajukan pengajuan pun berat. Tapi orang tuanya tuh ya bersyukurnya semuanya support. Oke. Jadi artinya punya apa ya, simbiosis mutualisme. Jadi kita merawat anaknya, menjadikan anaknya pintar, mereka dukung sama Orang tua mendukung. termasuk konsumsi segala macam itu yang sudah bawa sendiri ya. Biasanya selalu begitu. Ini karena apa ya? Sebetulnya ini faktor penentu juga. Karena bukan hanya pelatih, bukan hanya KONI, bukan hanya organisasi dari cabang olahraga, memang faktor orang tua juga sebagai penentu keberhasilan anaknya masing-masing. Nah, ini terakhir nih 2 menit masing-masing, 1 menit ini closing statement apa yang ingin disampaikan Bung Charles untuk mau berangkat ke Riau. Ya, terima kasih. Ya, untuk kita berangkat di Riau ini ya kita sudah siap. Ya. Sudah siap, intinya sudah siap. Kami tuh kesana tuh bukan lagi mau perang, mau pesta. Jadi mungkin ya Pejuang ya. Ya, jadi kami udah siap. Ya, mungkin hanya pesan aja. Ya ke depan ini kalau kita memang mau seperti provinsi-provinsi lain ataupun di PON, ya kita memang harus itu tadi harus memenuhi persyaratan yang ada. Sarana dan prasarana. Mungkin itu aja. Kalau di Porwil ini ya saya usul mungkin ya bukan kita takabur ya. Ya kita udah siap. Karena kita udah latihan, udah memang semua yang ada kita kerahkan. Nah, tinggal lagi kita kesana ini mau pesta. Kita mau pesta kesana. Bertanding dengan gembira, dapat tiket. Iya, kami udah situ selalu sampai sini. Ya mudah-mudahan dengan hasil yang kami sekarang lakukan ini mendapatkan ya hasil lah ya, bukan hasil yang bagus. Kira-kira itu adalah Bung Peci yang doanya, yang penting ya tinggal doa, keberuntungan lagi. Kalau usaha perjuangan sudah cukup ya. Artinya kami ini butuh spiritual, ya keberuntungan, doa masyarakat Lampung, ya khususnya Bung Don Peci ya, bisa menyampaikan ke yang lain-lain untuk bisa mendoakan kami. Mudah-mudahan Sanda khususnya bisa lagi mengangkat lagi nama Busu Lampung. Amin. Oke. Mas Arif. Ya, kalau saya tambahan dari saya, ya pertama itu ya dukungan doa dan harapan besar saya sebagai Pemprov mewakili ketum kami. Harapan besar saya adalah WUSU bisa menjadi salah satu cabur unggulan juga di Lampung. Harapan saya itu. Jadi sekarang dengan begitu banyaknya pelatih, saya begitu optimis ya, termasuk taulu yang berat. Saya pun optimis bahwa akan kedepannya akan lebih baik dengan calon-calon bakal junior mereka juga. Itu akan sangat baik harapan kita. Dan mudah-mudahan WUSU juga nanti di PON bisa menjadi salah satu cabur yang menyumbang medali terbanyak. Amin. Mas Andi. Ya, saya sih cuma minta doa restunya, mohon supportnya dari KONI, dari Dispora, dari pemerintah Lampung, agar kita bisa dapat WUSU itu bisa dapat medali nanti di PON dan bisa memberikan yang terbaik untuk PON. Oke, Mas Hari terima kasih. Siap. Mas Andi dan Bung Charles terima kasih sudah memberikan banyak hal tentang WUSU. Karena PON ini sangat berat, Lampung sekarang yang lolos sudah ada sekitar 40 cabang olahraga yang nantinya akan harus diangkat juga bersama ke Medan dan ke Aceh. Dan mudah-mudahan WUSU menjadi salah satu penyumbang medali karena untuk mencapai 10 besar sangat berat.
dengan sebegitu besar persaingan di Medan dan Aceh ya, Sumut dan Aceh. Mudah-mudahan semuanya bisa tercapai seperti apa yang cita-citakan. Yang terutama tadi Bung Charles akan berjuang dulu sekarang ini untuk mendapatkan tiket ke PON. Mudah-mudahan dari tiket itu akan mendapatkan hasil-hasil yang lebih maksimal, medali emas, perak, dan perunggu. Baik, saya Don Peci mengucapkan terima kasih Anda satu jam bersama kami di Dialog Olahraga. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.